Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Para saudaraku, mari kita buka dengan doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau beri dari kami pribadi seorang malaikat pelindung, penjaga, guardian angel. Terima kasih Tuhan, semoga kami semakin mendengarkannya, memperhatikannya, dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki lewat malaikat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, kalau kita merasakan dan melihat hari-hari ini, maka kita bisa mau mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh melengkapi kita dengan anugerah-anugerah yang tak terhingga. Kita diberi malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat besar, malaikat yang katakanlah menjadi pemimpin dari semua malaikat-malaikat yang berkuasa atas kuasa-kuasa lain, yang menghancurkan Mikael, kuasa-kuasa kegelapan, Gabriel yang memberikan inspirasi, memberikan pesan Tuhan kepada kita manusia, malaikat Rafael yang menyembuhkan kita dari segala macam penyakit, apapun juga, fisik, psikis, spiritual, dan seterusnya. Hari ini kita sendiri pribadi diberikan secara pribadi, sekali lagi, secara pribadi diberi malaikat pelindung kita, guardian angel. Setiap dari kita sekali lagi. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya Tuhan itu. Bahkan lebih daripada itu, nanti kita bukan hanya lebih daripada itu, sekarang juga kita diberi karunia Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Ya. Jadi Roh Allah sendiri, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Bapa dan Putra, ya, relasi Bapa dan Putra itu Roh Kudus diberikan kepada kita. Jadi kita dilengkapi dengan karunia demi karunia yang tak terhingga supaya kita sampai akhir hidup kita, ya, perjalanan hidup kita sampai kembali kepada Sang Pencipta, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Dan itulah menjadi suatu bentuk karunia Roh Kudus. Nah, orang percaya atau tidak percaya nggak ada masalah. Ya. Gereja tidak pernah peduli dengan orang yang tidak percaya, yang tidak mengakui akan karunia malaikat pelindung ini. Tetapi yang jelas kita tahu bahwa Tuhan telah melimpahkan karunia ini kepada kita dengan sungguh luar biasa. Nah, bagaimana cara kita mendeteksinya, merasakannya dan mengalaminya? Menurut saya yang paling penting adalah bahwa dia menyuarakan segala yang baik kepada kita. Ya. Setiap ada keinginan, kerinduan, pikiran-pikiran yang baik dalam diri kita, maka dia terus merupakan salah satu ungkapan dari malaikat pelindung yang menjaga dan memelihara kita, yang memberikan inspirasi kepada kita supaya kita melakukan yang terbaik dalam diri kita. Ya, jadi seperti itu kita perhatikan. Jadi bagaimana kita mendengarkan suara-suara yang baik dalam diri kita, yang ingin membimbing dan menuntun kita dalam hidup ini. Ya. Jadi itu yang merupakan, dan di situ kalau kita terus-menerus mendengarkan, maka kita juga menjadi orang yang kemudian peka akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Karena dalam malaikat Tuhan itu ada Allah dalam diri dia. Ya, dan Allah yang menyatakan sesuatu kepada kita manusia. Jadi bagaimana kita tahu indikasi bahwa Roh Kudus, bahwa malaikat itu ada? Perhatikan segala-gala yang baik dalam diri kita. Perhatikan apa yang menjadi inspirasi, ide-ide, ya, yang baik dalam diri kita. Perhatikan juga mungkin pada saat-saat tertentu, misalnya kita dibebaskan dari kecelakaan, dari malapetaka, dari segala sesuatu yang mungkin tidak baik. Kita dilindungi, kita dijaga, dan kita dipelihara. Ya. Dan itu juga salah satu bentuk dalam kehidupan kita pernah mengalami saat-saat demikian. Kenapa kita kemudian dibebaskan dari segala sesuatu yang seharusnya kita tidak sudah meninggal, tetapi ternyata kita dilepaskan dari situasi seperti itu. Ya. Kita tidak takut lagi terhadap sesuatu yang nampaknya menakutkan. Itu juga adalah malaikat-malaikat pembimbing, penuntun kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi menurut saya ya, jadi bagaimana kita mengetahui apa yang ada dalam diri kita, ya, maka kita membutuhkan suatu latihan. Ya. Saya tidak akan jemu-jemunya mengatakan bahwa karena latihan ini merupakan sesuatu yang merupakan
supaya kita bisa mendeteksi, supaya kita peka, supaya kita tajam dalam melihat apapun yang ada dalam batin kita, yang di dalam batin kita. Ya. Karena di sanalah sebetulnya Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita, entah Roh Kudus, ya, suara hati, malaikat pelindung, ya, malaikat agung, ya, Bunda Maria, Santo Yosef, semua bicara lewat hati kita yang terdalam. Dan sudah ada di sana semua. Nah, untuk bisa mendengarkan dan peka terhadap itu semua, tidak bisa lain kalau kita berani meluangkan waktu sekali lagi untuk hening, untuk diam, untuk sujud, mendengarkan suara-suara baik di dalam hidup dan hati kita. Masuklah, duduklah, paksalah sedikit. Saya mengatakan paksa karena memang seringkali tidak mudah. Nanti kalau kita sudah terbiasa, sudah terbiasa untuk duduk diam, maka itu menjadi suatu yang enjoy, suatu yang nikmat, suatu yang mengagumkan, karena kita merasakan, ya, karunia Tuhan yang begitu besar itu terjadi pada kita. Jadi dengan kata lain, dengan kehadiran orang-orang para kudus ini, kehadiran orang-orang luar biasa ini, ya, itu mau mengatakan supaya kita itu nantinya bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan, yang menjadi cita-cita kita, yang menjadi harapan kita. Ya. Baik itu untuk diri kita sendiri, maupun orang di sekitar kita, keluarga kita, maupun untuk masyarakat. Jadi kemampuan kita untuk mendengarkan kehendak Tuhan dan menjalankan kehendaknya membutuhkan latihan-latihan yang konstan, yang tetap. Saya mengatakan ini bukan karena sekarang saya berada di tempat yang sunyi, yang sepi. Saya sudah lama justru merasakan itu, kuncinya di sana. Ya. Nanti kalau kita sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa dan sudah memiliki daya yang tetap, maka itu dengan sendirinya akan menjadi dengan mudahnya kita mendengarkan kehendak Tuhan itu. Tetapi dibutuhkan sekali lagi latihan-latihan yang konstan. Hening, diam, duduk, baca kitab suci 15 menit setiap hari. Ya. Apalah artinya 15 menit tersebut? Karena hadiah yang terbesar adalah kita mendengarkan Tuhan. Tahu apa yang menjadi kehendaknya. Yesus 30 tahun di Nazaret. Ya. Yohanes Pembaptis juga sama. Nabi Elia juga sama. Hampir semua orang harus melewati tahapan masa memasuki padang gurun istilahnya. Ketajaman itu dapat terjadi dan orang-orang besar, orang-orang hebat melewati masa yang demikian. Founding father kita, Soekarno, harus melewati berbagai macam kesempatan di penjara, diasingkan, dibuang ke Flores, ke Bengkulu, di berbagai macam tempat. Tetapi justru di sana dia menimba, mendapatkan karunia demi kemerdekaan bangsa kita. Pancasila itu lahir dari pergulatan intelektual dan pergulatan batin Soekarno. Dan dia diilhami oleh para romo-romo SVD ketika dia berada di ND. Ketika dia diizinkan untuk membaca buku-buku bahasa Belanda yang luar biasa tentang paham-paham komunis, tentang internasionalisme, tentang demokrasi, sehingga dia melahirkan, digabung dengan nilai-nilai kebangsaan kita, lahirlah Pancasila, lahirlah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kebesaran sesuatu kehidupan itu bukan karena orang melakukan ide-ide yang besar dan luar biasa tanpa ada sesuatu pengalaman batin, pergulatan batin seseorang. Ya, maka para saudaraku, mari sekali lagi Anda dan saya, kalau kita ingin menjadi besar di hadapan Tuhan, kita menjadi kecil, ya, seperti kata Yesus, kecil di hadapan Allah.
Jangan besar di hadapan Allah, kecil di hadapan Allah, sehingga Allah bisa menggunakan kita sesuai dengan kehendaknya demi kemanusiaan. Santa Teresa Avila, Santa Teresa kanak-kanak Yesus mengatakan, aku hanyalah bola kecil yang ditendang-tendang oleh Yesus semaunya dia. Aku adalah potlot yang dia ingin tuliskan apa yang dia maui. Dengan cara demikian, kita mendengarkan Tuhan, mendengarkan malaikat, mendengarkan Roh Kudus. Dan buahnya sungguh luar biasa. Mari saudara, kita masuk dalam diri kita. Lebih baik kita sekarang ini berkorban untuk masa depan kita dan masa depan dunia lewat Anda semua. Tuhan memberkati Anda, dan bagi Anda yang sakit, terutama yang terpapar virus corona, diberkati, dilindungi, jaga, dan disembuhkan oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.